Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini KKN 47 Universitas Mula Warman kelompok Pasir 08 Desa Olong Pinang akan memberikan penyuluhan kepada ibu bapak sekalian mengenai penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau bisa disingkat dengan PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus, serta tidak dapat ditularkan baik dari suatu individu ke individu lainnya. Apa saja penyakit tidak menular itu? Contoh penyakit tidak menular antara lain adalah diabetes, rematik, hipertensi, osteoporosis, penyakit jantung, kanker, stroke, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, kolesterol, dan penyakit paru-paru. Dari sekian banyak penyakit tidak menular ini, kita akan membahas 3 penyakit tidak menular yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana seseorang mempunyai tekanan darah berada di atas batas normal. Umumnya, seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah berada di atas 140/90 mm air raksa. Hipertensi disebut sebagai pembunuh gelap atau silent killer karena merupakan penyakit mematikan tanpa disertai dengan gejala terlebih dahulu, sebagai peringatan bagi penderitanya. Gejala yang muncul sering dianggap sebagai gangguan biasa, sehingga penderita terlambat menyadari akan datangnya penyakit. Tingkat kejadian hipertensi diketahui meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Faktor resiko. Terjadinya hipertensi dipicu oleh beberapa faktor resiko, seperti obesitas atau mengalami peningkatan berat badan, mengkonsumsi garam dengan kadar tinggi, kolesterol yang tidak terkontrol, sering mengalami stres, kurangnya aktivitas fisik, dan merokok. Cara pencegahan. Cara mencegah terjadinya hipertensi yaitu mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung serat tinggi, mengontrol konsumsi makanan yang berlemak, mengandung gula, dan mengurangi konsumsi garam. Rajin berolahraga, jika merokok mengurangi aktivitas merokok, dan harap segera konsultasi ke dokter jika terjadi rasa nyeri di dada atau rasa tidak enak di dada, jika tekanan darah kurang dari 160/100 dan merasa sempoyongan serta sakit kepala berat. Kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Klasifikasi. Terdapat beberapa klasifikasi diabetes mellitus, antara lain diabetes mellitus tipe 1, yang dikenal sebagai insulin dependen, ditandai dengan kurangnya produksi insulin dalam tubuh. Selanjutnya, diabetes tipe 2, di mana dikenal dengan non-insulin dependen. Penyakit ini disebabkan ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin secara efektif yang kemudian mengakibatkan kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus antara lain obesitas atau peningkatan berat badan, dislipidemia atau kenaikan kadar lemak darah, riwayat keluarga yang memiliki diabetes mellitus, faktor genetik, mengkonsumsi alkohol dan merokok, hipertensi, pola makan dan gaya hidup yang tidak baik, serta stres. Gejala diabetes mellitus. Terdapat beberapa gejala diabetes mellitus, antara lain sering buang air kecil terutama pada malam hari, cepat merasa lapar dan dahaga, berat badan menurun sebaliknya nafsu makan bertambah, cepat merasa lelah dan mengantuk, mudah timbul bisul atau abses dengan kesembuhan yang lama, gatal-gatal terutama pada kelamin bagian luar, kesemutan, gairah seks menurun, penglihatan kabur ditandai dengan seringnya berganti ukuran kacamata, dan ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Pencegahan diabetes mellitus, yaitu menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi gula berlebih, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, melakukan gaya hidup sehat, dan mengurangi aktivitas merokok. Ketiga adalah asam urat. Asam urat adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat di dalam darah. Kadar asam urat yang tinggi di dalam darah melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan organ tubuh lainnya. Penumpukan asam urat inilah yang menyebabkan rasa sendi sakit, nyeri, dan meradang. Faktor resiko penyebab terjadinya asam urat, yaitu usia, genetik, obesitas, penyakit degeneratif atau keturunan fungsi tubuh akibat proses penuaan, pembuangan asam urat berkurang, produksi asam urat berlebih, dan obat-obatan. Tanda dan gejala asam urat.
yaitu hiperurismia atau peningkatan kadar asam urat dalam darah yang berkaitan dengan timbulnya batu ginjal, rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki, adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Sering juga biasa terjadi di tempat lain seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan atau jari-jari tangan. Sendi tampak kemerahan, peradangan disertai demam, dan pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas. Nyeri hebat di pinggang bila terjadi batu ginjal akibat tumpukan asam urat di ginjal. Dan gejala yang lainnya yaitu ruam kulit, sakit tenggorokan, lidah berwarna merah, atau gusi berdarah. Pencegahan penyakit asam urat yaitu dengan menghindari makanan yang mengandung zat purin tinggi seperti bebek, sarden, kornet, kerang, jeroan, alkohol, tape, durian, alpukat, daging sapi, daging ayam, ikan, udang, tempe, tahu, bayam, daun singkong, dan kacang-kacangan. Minum air yang cukup setiap hari, rutin berolahraga, hindari cedera untuk pencegahan asam urat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, serta hindari obesitas dan jaga berat badan ideal. Sekian penjelasan dari penyakit tidak menular kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.